dengan portofolio yang sejauh ini dilakukan atau didukung oleh LLV sejauh ini seperti apa, Pak? Kita cukup agresif Mbak Sasa di Indonesia dalam melakukan investasi. Walaupun sekarang kata Pak Gani lagi tech winter, tapi kita tetap agresif dalam melakukan investasi. Dan bukan hanya di sektor proptech yang tadi saya sampaikan, tapi kita masuk ke content creator platform, udah gitu digital economic, ada kreatif economic juga, kita masuk ke vending machine company gitu, jadi kita masuk ke electric vehicle. Jadi kita cukup robust semana bagaimana kita melihat apakah bisa memberikan economic impact into the city, itu nomor satu, dan memberikan aspek digital transformation atau value added to the city gitu. Jadi jarak berpikir kita sedikit berbeda. Selama kita melihat dari dua angle ini ada benefit dan mutual benefit dengan proyek kami, dan tentunya dengan syaratnya kita akan melakukan investasi dan tentunya dengan beberapa investment criteria ya. Value added yang diberikan kepada City salah satunya adalah di bidang kesehatan ya, Pak Gani. Bagaimana sih Anda melihat perkembangan potensi inisiatif termasuk biomedical fund, dan pertanyaannya kenapa sih saat ini industri kesehatan bisa dikatakan semakin seksi, Pak? Karena mungkin ada dua. Satu, seperti yang tadi awal saya bilang, orang-orang sudah sadar bahwa kita deserve yang lebih baik. Kita udah negara besar, kata Pak Jokowi, kita sudah punya kapasitas sendiri, kita perlu mendongkrak pelayanan kesehatan. Dan memang pelayanan kesehatan kita ini dibandingin dengan negara-negara di sekitar kita cukup di bawah standar, ya kan. Makanya banyak orang-orang yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Padahal kadang-kadang ke luar negeri untuk MCU, Mbak, medical check up, yang sebenarnya menurut saya kenapa nggak di sini aja gitu kan. Nah, jadi kesehatan ini growth-nya sangat sehat, plus ada yang tadi seperti saya bilang, ada demand-nya. Dulu banyak orang berpikir, oh nggak ada demand-nya, demand-nya kecil, ya kan. Tapi dengan adanya BPJS, dengan adanya program-program pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik buat Indonesia, kita melihat bahwa sudah ada ruang nih yang dibuat oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan yang merupakan banyak terobosan. Pak Budi bikin beberapa regulasi yang membantu pihak-pihak swasta untuk membantu mentransformasi agenda pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan kita di Sinarmasland, kita adalah city builder, jadi kita punya katalisnya nih. Kita sebagai katalis untuk membantu pemangku-pemangku kepentingan yang mungkin tergerak di bidang kesehatan untuk berada di suatu lokasi. Dan lokasi ini adanya di BSD, ya kita sudah earmark 15 hektar biomedical hub di dalam digital hub program kita, di mana kita percaya ini akan memadukan bukan hanya pembentukan ekosistem kesehatan, tapi menggunakan dua ekosistem yang kita sudah punya sebelumnya. Kita punya ekosistem sekolahan, edukasi, yang kita sudah mulai 40 tahun yang lalu, suatu BSD didirikan. 10 tahun terakhir kita masuk ke ekosistem digital, karena teman-teman yang sudah lulus kuliah di Prasmul dan di universitas-universitas di sekitar kita, mereka butuh pekerjaan. Secara natural kita sebagai pengembang supaya kota kita relevan, supaya kita nggak kehilangan nih anak-anak muda yang penuh dengan kreasi. Ada penyerapan tenaga kerja. Betul, kan kasihan ya, mereka harus ke Jakarta. Mereka udah di BSD 4 tahun, happy, hijau gitu kan, nggak macet. Terus tiba-tiba karena pekerjaan mereka harus pindah ke Jakarta atau pulang ke kampung halaman mereka. Kenapa nggak bikin pekerjaan? Jadi kita bikin ekosistem digital, karena kita yakin penyerapan talent-talent digital ke depannya akan besar. Nah, itu kita sudah lakukan 5-10 tahun terakhir. Terus kita berpikir, kalau kita sudah punya kesehatan, kalau kita sudah punya edukasi, kita sudah punya ekosistem digital, apa sih the next step? Karena kita ke depannya kita lihat kesehatan ini semakin digital, Mbak. Banyak solusi dari AI, malahan kadang-kadang kita suka lihat di Instagram, ngecek blood pressure pakai kamera, padahal kagak mungkin gitu ya. Nah, jadi banyak sekali teknologi yang akan menunjang solusi kesehatan ke depannya. Jadi kita mau leapfrog nih. Bukan hanya mendatangkan klinik, bukan hanya mendatangkan rumah sakit, tapi kita ingin leapfrog 10-15 tahun ke depan. Kesehatan seperti apa yang orang Indonesia mau. Dan itu kita mau start dari sekarang. Butuh journey 15-20 tahun, tapi kalau kita nggak mulai,
kapan lagi? Oke. Dan kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Gitu sih. Oke, dari Pak Seto, bagaimana upaya ataupun peran untuk bisa juga menunjang tadi dari segi aspek kesehatan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan? Oke, nomor satu, sesuai dengan mandat dari Sinarmas Land, kita menciptakan fund tersendiri, namanya Biomedical Fund, di mana fund ini digunakan untuk mencari inovasi-inovasi baru di bidang biomedical. Bukan hanya klinik, offline klinik, tapi kita juga melihat mencari research centers, genomik gitu, teknologi terbaru untuk biomedical, dan bukan hanya di Indonesia, kita juga coba cari di kawasan Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan dengan adanya fund ini bisa mendukung strategi Sinarmas Land, di mana sudah fokus di digital, edukasi, dan mau masuk ke industri healthcare. Oke. Tentunya mandat kita adalah bagaimana mendukung Sinarmas Land ini mencapai strategi sesuai dengan visi misinya. Oke, balik lagi ke Pak Gani, dengan berbagai bidang yang sudah ada di area Sinarmas Land, seperti apa sih strategi ataupun upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa terus mempromosikan kawasan ini bisa menjadi pusat dari perusahaan-perusahaan global berikutnya? Karena kan saat ini kan sudah ada beberapa perusahaan global yang cukup besar ya Pak? Ya. Jadi salah satu yang kita sadar bahwa untuk supaya mendorong investasi masuk ke dalam BSD ya, itu company itu kadang-kadang punya kekhawatiran ya, go to market play ini bisa nggak sih? Tapi kalau dari kita di Living Life Ventures dan di Sinarmas Land, kita berpikir bahwa kalau ada solusi yang optimal atau jalan di negara lain, sebenarnya solusi yang sama mungkin bisa kejadian juga di Indonesia. Jadi kita bisa pindahin nih. Yeah. Jadi yang kita tawarkan di Sinarmas Land lewat Living Life Venture adalah Global Partnership Program, di mana kita ingin mendorong, memberikan akses kepada player-player ini untuk punya go-to-market play di Indonesia. Lewat BSD. Karena di BSD kita punya ekosistem sendiri, kita punya populasi 500.000 dengan daya beli yang hampir setara dengan teman-teman di Jakarta. Jadi ini adalah market yang seksi tapi kecil, tapi cocok untuk mereka test bed, ya kan? Jadi mereka bisa mulai dengan resources yang terbatas, mereka bisa mencoba apakah produk mereka relevan nggak buat Indonesia. Dan kita di Living Life Ventures juga membantu supaya produk ini bisa di-adopt dan dapat tes. Jadi kita bisa kasih feedback, cepat, coba sesuatu dapat feedback. Nah, mungkin agility seperti ini yang kita tawarkan lewat Living Life Ventures. Oke. Lewat Living Life Ventures, akses seperti apa sih yang ditawarkan khususnya tadi dari aspek ataupun pilar Global Partnership? Ya. Global Partnership ini adalah program terbaru kita, di mana kita bekerja sama dengan government dari negara lain. Contohnya adalah dengan Jepang kita bekerja sama dengan JETRO, dari Australia kita bekerja sama dengan Victorian Government, dari Singapura kita bekerja sama dengan EDB, ada dari government dari Jerman juga kita bekerja sama dengan IHK. Jadi bagaimana kita menawarkan sebuah program sebagai landing pad untuk overseas company atau global company yang mau expand ke Asia Tenggara, terutama dia landing di Indonesia. Jadi kita ada go to market partners, POC project bareng dengan mereka, atau kita juga punya program soft landing assistance. Ketika mereka mau mencoba solusinya di Indonesia, tentunya secara teknologi ini global teknologi, kan? Tapi pengen coba nih test bed, jalan nggak ya? Gitu. Gimana sesuai dengan lokal market, behavior kita beda sama di Jepang gitu, behavior market juga beda sama di Australia gitu. Bagaimana kita bantu atau fine tuning strategi mereka sesuai dengan lokal market. Dan yang menariknya dari kita adalah kita punya BSD City nih. BSD City ini bisa menjadi offline sandboxing dan use case-nya sizable enough untuk melakukan test bed project atau POC. Jadi biasanya kita melakukan POC 3 sampai 6 bulan. Sampai produknya tuh dapetin right formula untuk expand ke Indonesia seperti apa. Oke. Kayak gitu. Oke. Dari Anda Pak, bagaimana offline sandbox ini bisa betul-betul menangkap peluang atau yang dibutuhkan oleh negara-negara yang sudah mungkin diberikan akses dari LLV sendiri? Banyak banget ya, karena kita sudah mencoba di beberapa contoh, kita ada 2 atau 3 pilot project, dan ini membuka opportunity buat ekosistem dari partner kita juga. Jadi di Sinarmas Land kan kita banyak partner ya. Dan kadang-kadang tuh kita selalu berpikir, oh ini one-to-one partnership. Jadi saya berhubungan dengan company A, company B berhubungan dengan kita. Tapi kita melihat bahwa itu sangat miopik. Kalau kita ngelihatnya begitu, kita ngecilin kita sendiri. Kenapa nggak membuka ekosistem kita? Jadi Sinarmas Land dengan ekosistemnya itu berinteraksi dengan ekosistem partner kita. Jadi bisa dibayangkan dengan adanya test bedding platform yang diberikan oleh Living Life Ventures, pemainnya tuh bukan satu-satu, tapi many to many. Jadi
akselerasi pertukaran informasi, knowledge exchange, knowledge transfer, business cases validation, itu bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mbak Sasa bayangin, misalnya ada suatu perusahaan dari Jepang, mereka ingin jual sesuatu di Indonesia. Mereka mau mulai dari mana? Nggak ada. Tapi kalau itu partner kita akan undang mereka, coba datang ke BSD. Lihat ekosistem yang kita punya, dan bagaimana ekosistem kita ini bisa memberikan suatu opportunity untuk mereka mencoba solusi mereka di BSD. Dan setelah itu, kalau solusinya sukses, bisa di scale up ke Indonesia. Oke, baik.